luar biasa. Oleh sebab itu mari kita terus membawa setiap hati kita untuk menyenangkan hatinya. Dan sebelum kita masuk dalam hadirat Tuhan, mari kita terus memperkatakan Mazmur 91, dalam lindungan Allah. Orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampah yang busuk. Dengan kepaknya ia akan melindungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Sebab Tuhan ialah tempat perlindunganmu, yang maha tinggi telah membuat tempat perteduhanmu. Malapetaka tidak akan menimpa kamu, dan tulah tidak akan mendekat kepada kemahmu. Sebab malaikat-malaikatnya akan diperintahkannya kepadamu untuk menjaga engkau di segala jalanmu. Mereka akan menantang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Singa dan ular tedung akan kau langkahi, engkau akan menginjak anak singa dan ular naga. Sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Bila ia berseru kepadaku, aku akan menjawab, aku akan menyertai dia dalam kesesakan, aku akan meluputkannya dan memuliakannya. Dengan panjang umur akan kukenyangkan dia, dan akan kuperlihatkan kepadanya keselamatan daripadaku. Selamatkan, haleluya, haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Mengucap syukur buat segala kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Kami mengucap syukur buat karya Tuhan, pengorbanan Tuhan atas hidup kami, sehingga Tuhan boleh berkorban atas setiap dosa-dosa kami, setiap kesalahan kami. Engkau yang menebus ya Tuhan, sehingga keselamatan itu kami peroleh daripada Engkau ya Tuhan Yesus. Kami bersyukur menjadi anak-anak Raja. Kami bersyukur menjadi anak-anak Tuhan pilihan-Mu di tempat ini. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, pada siang hari ini Tuhan, hadirat-Mu memenuhi setiap kami. Kami datang dengan segenap hati yang haus, dengan segenap hati ucapan syukur kami bawa di hadapan-Mu. Penuhi setiap kami, urapi setiap kami, jumpai setiap kami lepas pribadi di tempat ini. Kami siap menyenangkan hati Tuhan, membawa setiap pujian penyembahan kami di dalam nama Tuhan Yesus. Yang siap menyembah Tuhan sama-sama katakan amin. Silakan duduk umat Tuhan, tetap dalam hadirat Tuhan. Yang mulia anugerah
sucikanku, kuasa salibmu pulihkanku. Yang mulia anugerahmu tercurah,
Ya, silakan duduk doa Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita siapkan hati kita untuk menerima firman Tuhan. Dan sebelumnya mari kita berikan persembahan kita yang terbaik. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami bersyukur buat segala keselamatan, kuasa Tuhan yang Tuhan berikan kepada kami. Kami terima sebab kami adalah anak-anak-Mu. Pada saat ini Tuhan, kami mau berikan persembahan kami. Berkati setiap pekerjaan tangan usaha kami. Apapun yang dikerjakan umat-Mu di tempat ini, Engkau Tuhan yang membuatnya berhasil dan beruntung. Yang memberi dengan sukacita, sama-sama katakan amin. Selamat memberi, Tuhan Yesus memberkati. Sukacitaku penuh, ku bermazmur bagimu, karena ku tahu
karena darah-Mu menguduskan kami, karena darah-Mu kami diselamatkan. Bapa Surgawi, hari ini, hari Jumat ini kami mengenang, kami memperingati karya penebusan yang dahsyat sekali untuk selama-lamanya oleh darah yang kudus, yaitu darah Tuhan Yesus sendiri, darah anak domba yang tak bercacat, tak bercela. Dan sekarang ini kami bersuka cita ya Bapa, karena oleh darah-Mu kami diselamatkan. Kami memuji, memuliakan nama-Mu ya Bapa. Hati kami bersuka cita, roh kami menyala-nyala oleh darah Kristus, oleh pengakuan kami penebusan Tuhan Yesus. Maka Allah memberikan roh di dalam pada kami, Roh Kudus, roh yang menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan. Dan kami percaya Bapa, sekarang ini roh kami menyala-nyala. Sekarang kami percaya setiap janji firman Tuhan tergenapi atas jemaat-Mu yang ada di tempat ini, maupun yang terhubung dengan YouTube di dalam nama Tuhan Yesus. Kuasa itu menyertai Engkau sebagai anak Allah yang dahsyat, umat tebusan Allah yang dahsyat yang luar biasa. Dan sekarang ya Bapa, kami mau duduk diam. Kami mau membuka hati, pikiran, telinga kami, roh kami, jiwa kami untuk setiap kebenaran firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami menyerahkan hati kami semuanya ke dalam tangan-Mu. Lepaskan hati kami yang lama, gantikan hati kami dengan hati yang baru, hati seorang murid, hati yang adalah tanah yang subur, sehingga setiap firman yang kami terima berakar dengan kuat, bertumbuh dan subur, dan berbuah lebat di dalam kehidupan kami. Semua yang percaya Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Silakan Bapak Ibu Saudara duduk dalam hadirat Tuhan. Shalom. Hari ini kita memperingati wafat, sengsara wafat Tuhan Yesus. Hari Jumat Agung, ya. Itu adalah hari tonggak di mana kekristenan dinyatakan. Maka tema kita kali ini adalah the true salvation. Keselamatan hanya oleh darah Yesus. Yang percaya katakan amin. Keselamatan hanya oleh darah Yesus. Tidak ada pada yang lain. Nanti kita belajar. Ini akan selalu saya ulang-ulang supaya setiap anak Tuhan yang ada di tempat ini maupun yang terhubung di dalam YouTube tahu kenapa kita memilih Tuhan Yesus. Kenapa kita tidak memilih agama-agama yang lain, kepercayaan yang lain. Karena ada kuasa yang dahsyat, ada penebusan. Kita mulai dari dosa asal. Ya, semuanya sudah tahu ketika Adam Hawa diciptakan, kemudian Tuhan memberikan perintah apa? Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya pastilah engkau mati. Pasti mati pada hari engkau memakannya. Tetapi kita tahu Hawa makan, kemudian diberikan kepada Adam, dan Adam makan. Pertanyaannya, pada hari itu, pada saat itu, apakah Adam dan Hawa mati? Bahkan Kejadian 5 ayat 5 dia katakan, ya, jadi Adam berumur 930 tahun lalu ia mati. Jadi setelah dia makan, setelah dia diusir dari Taman Eden, di situ umurnya mulai dihitung. Setelah umurnya dihitung, masih hidup sampai kapan? 930 tahun. Bayangin. Berarti gak mati dong. Nah, di sini sebetulnya kita memahami ada kematian yang lain. Ada kematian yang lain. Firman Tuhan katakan, manusia berdosa dan kehilangan kemuliaan Allah. Roma 3:23 dikatakan, karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah. Apa maksudnya ini? Apa maksudnya kehilangan kemuliaan Allah? Disinilah letak kematian itu. Saya selalu ulang-ulang supaya kita tahu. Di tempat ini paham secara detail. Manusia terdiri atas apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh, jiwa, dan roh. Ketika Adam Hawa diciptakan di Taman Eden, kemudian dia masih bergaul dengan Tuhan, dia diciptakan apa? Segambar dan serupa dengan Allah. Dia bisa ngobrol dengan Tuhan, bisa ngobrol. Kenapa bisa ngobrol? Karena memang dia seperti kita, Adam Hawa seperti kita, terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tetapi yang membedakan adalah ini, kemuliaan, sehingga dia bisa ngobrol. Ya. Tetapi ketika kemuliaan itu diangkat oleh Tuhan, dia menjadi orang yang mati. Nah, kemuliaan Allah ada di mana?
tubuh, jiwa, dan roh. Ini saya katakan rohnya. Ketika Adam Hawa diciptakan mula-mula, rohnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sehingga dia bisa berkata-kata, bercakap-cakap dengan Tuhan. Kenapa? Rohnya penuh dengan kemuliaan Tuhan. Dan ketika Adam Hawa jatuh dalam dosa, kemuliaannya diangkat. Kemuliaan itu identik dengan apa? Terang. Kemuliaan itu identik dengan apa? Cahaya. Kemuliaan itu identik dengan apa? Dengan sukacita kedahsyatan surgawi. Dan ketika itu diangkat, rohnya menjadi gelap. Tolong pahami. Ini kita tidak berbicara tentang agama Kristen, tidak. Tetapi kita berbicara tentang umat manusia. Karena dari Adam keturunannya turun sampai memenuhi bumi umat manusia. Kemudian dihancurkan pada masa Nuh 8 orang. Kemudian lahir lagi terus sampai sekarang ini. Ada 8,4 miliar manusia di seluruh dunia. Semuanya punya apa? Tubuh, jiwa, dan roh. Punya tubuh, jiwa, dan roh. Selalu saya katakan Bapak Ibu Saudara, tubuh dan jiwa ini nih, tubuh dan jiwa bisa hidup. Manusia, binatang, tanaman itu sama. Terdiri dari tubuh dan jiwa. Sehingga dia bisa hidup, dia bisa mati. Yang membedakan manusia dengan tanaman dan hewan, manusia punya roh yang tidak bisa mati. Sehingga ketika tubuh dan jiwanya mati, rohnya tetap hidup. Cuman roh ini mau kemana Bapak Ibu Saudara? Roh ini mau ke surga atau ke neraka? Kalau ditanya, kok kalau mati masuk mana? Ya maunya masuk surga dong. Tetapi jangan salah, surga itu tempat kediaman Allah Bapa. Surga itu penuh dengan terang kemuliaan Tuhan. Sehingga kalau manusia sudah gelap, apakah bisa masuk ke surga? Tidak bisa. Tempat satu-satunya roh yang mati yang sudah gelap, ya tempat kegelapan kekal. Karena disitulah engkau berada. Gak mungkin gelap bisa bersatu dengan terang. Kegelapan lenyap. Itulah sebabnya Alkitab berkata, Allah adalah api yang menghanguskan. Bagi siapa? Bagi orang yang berdosa. Gak tahan, orang itu gak tahan. Bangsa Israel ketika Tuhan menyatakan dirinya di Gunung Sinai, ngeri mereka. Mau mati rasanya. Karena kilat yang menyambar-nyambar, api yang menyala-nyala. Kenapa? Karena bangsa Israel berdosa. Orang yang berdosa tidak bisa bertemu dengan Tuhan. Satu-satunya tempat semua manusia kalau sudah mati, rohnya hanya ada menuju ke kegelapan. Sehingga dikatakan apa? Upah dosa ialah maut. Karena berdosa ada Hawa, dosa asal makan, upahnya masuk neraka. Udah itu aja. Hanya itu, tidak ada yang lain. Jadi kalau ada orang ngomong, oh kamu ikut saya, lakukan kebaikan ya, kemudian amal ibadahmu segala macam kebaikanmu akan dihitung. Tidak mungkin. Karena kegelapan ya tidak bisa menghapuskan dirinya sendiri. Bahkan Alkitab berkata semua perbuatan baikmu itu seperti apa? Kain cemar. Itu sadis ya. Kain cemar itu zaman dahulu adalah kain pembalut tuh. Itu cemar dibuang. Kejijikan. Artinya apa? Di hadapan Tuhan segala perbuatan baik manusia tidak ada artinya. Tetapi puji Tuhan, dari zaman dahulu Tuhan memberikan apa? Solusi. Kenapa? Tuhan mengasihi manusia. Sehingga dikatakan apa? Hampir segala sesuatu disucikan menurut hukum Taurat dengan apa? Dengan darah. Tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan. Jadi Tuhan mengasihi manusia sekalipun kau sudah jatuh dalam dosa, ada solusinya. Dengan apa? Penumpahan darah. Makanya zaman perjanjian lama selalu dinyatakan korban darah. Bahkan kita tahu ketika bangsa Israel mau keluar dari tanah Mesir, ya harus memotong anak domba. Kemudian darahnya dioleskan di pintu. Supaya apa? Malaikat maut tidak masuk dan membunuh anak sulung. Itu penebusan Paskah yang pertama kali. Jadi korban darah sudah dinyatakan oleh Tuhan di masa lampau. Sebetulnya apa? Refleksi cerminan dari apa? Hari Jumat ini.
Hari di mana kita ditebus oleh Tuhan Yesus. Ada amin? Ya. Sehingga berikutnya di dalam perjanjian lama, tiap hari harus dilakukan potong korban domba. Korban pagi dan korban petang. Korban pagi jam 9, korban petang jam 3 sore. Terus harus dilakukan berulang-ulang. Supaya kalau orang berdosa siang bisa dihapusnya sore hari. Kalau orang berdosa malam, pagi-pagi bisa dihapus dosanya. Dan ingat ya, potong domba hanya boleh di bait suci, nggak boleh di tempat lain. Ya. Makanya dikatakan ya, bahwa segala perintah ini harus engkau lakukan sampai selama-lamanya. Tujuannya apa? Supaya umat manusia, umat Tuhan, umat Israel diampuni dosanya, dan kalau mati masuk surga. Tetapi apakah bisa dilakukan sekarang ini? Sekarang ini bisa dilakukan? Tidak bisa. Kenapa? Bait sucinya tidak ada. Bait sucinya sudah dihancurkan tahun 70 setelah Tuhan Yesus disalibkan. Artinya apa? Bahwa dari tahun 70 sampai sekarang ini, umat Israel tidak bisa potong domba, korban pagi dan korban petang. Dosanya tidak diampuni. Kasihan dong. Itulah sebabnya orang Israel kekeh sekali bagaimana caranya mau bangun bait suci. Di hati mereka ada satu hal yang belum diselesaikan. Dosa mereka tidak diampuni. Mereka kekeh mati-matian gimana caranya bangun bait suci. Sampai perang sekarang ini salah satunya adalah supaya Israel aman, supaya dia bisa bangun bait suci tanpa halangan. Jadi sebetulnya perang sekarang ini, Iran sama Israel sama Amerika, itu adalah agenda besar dari bangsa Israel. Supaya apa? Supaya dia bisa bangun bait suci, supaya nggak ada yang ngerecokin lagi. Karena memang menurut perjanjian lama, dosa hanya bisa diampuni oleh penumpahan darah. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang dilakukan oleh manusia, sebaik, sehebat apapun, sesetia apapun, pasti akan gagal. Jadi hari ini Tuhan katakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya apa? Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ada amin? Yang percaya katakan amin. Ini adalah dasar iman Kristen, dimulai dari Tuhan mengasihi manusia. Semua orang dikasih, ada amin? Tapi kenapa yang percaya cuma sedikit? Alkitab berkata banyak yang dipanggil, sedikit yang terpilih. Bersyukurlah engkau kalau engkau ada di tempat ini. Hari Jumat ini merayakan tentang karya penebusan Tuhan Yesus. Karena di antara 8,4 miliar manusia, di antara 275 juta penduduk Indonesia, engkau adalah orang yang terpilih. Kau adalah bangsa yang rajani, imamat yang rajani, umat kepunyaan Allah sendiri. Kau dipilih oleh Tuhan. Bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena Tuhan mengasihi engkau. Ini adalah karya keselamatan. Sehingga ketika Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus menanggung semua dosa-dosa kita. Tuhan Yesus menanggung bukannya dosa saat itu, tetapi dosa masa lampau dan dosa masa depan. Kenapa bisa begitu? Karena darah itu adalah darah Tuhan sendiri, sekali untuk selama-lamanya. Ada amin? Bagian Bapak Ibu Saudara dan saya adalah kuasa penebusan yang Tuhan Yesus sudah tanggung di kayu salib. Sekarang ini jam 11 kurang dikit ya. Menurut jam penyaliban Tuhan Yesus itu disalib mulai korban pagi, kalau Bapak Ibu tahu. Korban pagi jam berapa? Jam 9. Jadi Tuhan Yesus disalib mulai korban pagi. Apa yang dialami oleh Tuhan Yesus persis seperti yang terjadi di hukum Taurat, persis. Tujuannya apa? Untuk menggenapi semua yang tidak bisa dilakukan oleh hukum Taurat, dilakukan oleh Tuhan Yesus, sehingga orang yang percaya kepada Tuhan Yesus diselamatkan karena iman. Ada amin? Engkau diselamatkan bukan karena perbuatan baikmu, tetapi karena iman kepada Tuhan Yesus. Sekarang ini jam 12, mau jam 11 ya, Tuhan Yesus masih tergantung di kayu
Tuhan Yesus memikul semua dosa-dosa kita. Makanya Tuhan Allah Bapa mengaruniakan kedahsyatan yang luar biasa atas nama Tuhan Yesus. Sehingga dikatakan, setiap jika engkau mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan dia dari antara orang mati, maka kamu diselamatkan. Bapak Ibu percaya Yesus Tuhan? Ikuti kata-kata saya. Aku mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadiku. Kita ucapkan syukur. Engkau penerima janji itu. Ada amin. Engkau penerima janji itu. Engkau diselamatkan. Sehingga tidak ada lagi engkau berkata, aku apakah nanti masuk surga ya? Ya. Karena seluruh dunia ya diikat oleh pemikiran dan monologi bahwa hanya orang yang saleh masuk surga. Hanya perbuatan baik yang bisa membuat orang masuk surga. Semua agama di dunia mengajarkan selalu untuk masuk surga harus dibayar dengan perbuatan baik, semua kesalehan, amal, ibadah. Tapi kita tahu tadi bahwa sekali kita kehilangan kemuliaan Tuhan, maka tidak bisa masuk surga. Hanya darah Yesus saja yang membuat kita bisa masuk surga. Roh kita dipulihkan. Ada amin. Kemuliaan kita dipulihkan. Sehingga ketika tubuh dan jiwa kita mati, maka roh kita bisa masuk ke surga. True salvation, penyelamatan, keselamatan yang sejati itu ada di dalam darah Yesus. Ada amin. Jadi jangan pernah berpikir, jangan pernah dibelokkan keyakinan kita, ya. Oh, keselamatan itu di mana-mana bisa kok. Semuanya bisa juga mengajarkan keselamatan masuk surga. Ada banyak jalan menuju ke Roma. Oke, silakan. Tetapi ketika engkau mati, engkau akan tahu bahwa keselamatan yang sejati berasal dari Tuhan Yesus. Tidak ada orang yang bisa menyelamatkan dirinya sendiri kecuali iman kepada Tuhan Yesus. Orang Kristen itu luar biasa. Sudah dijamin oleh darah Kristus. Bahkan lebih dari itu, ya. Yang lebih dahsyat adalah oleh bilur-bilurnya kita disembuhkan. Firman Tuhan katakan, Ia sendiri telah memikul dosa kita dan di dalam tubuhnya dikasih supaya kita yang telah mati terhadap dosa hidup untuk kebenaran. Oleh bilur-bilurnya kamu ada amin. Artinya apa? Bahwa Tuhan Yesus, kuasa penebusan Tuhan Yesus hari ini yang kita peringati, bukan hanya membawa kita masuk surga, tetapi apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu melingkupi kehidupan manusia, kebutuhan anak-anak Tuhan ketika masih hidup sampai kemudian dia mati. Kalau hanya masuk surga saja, ngapain mesti disalib, ngapain mesti dicambuk, Bapak Ibu Saudara? Ngapain? Dipenggal aja kayak Rasul Paulus ya, dipenggal. Selesai dong. Atau digantung, atau diapain. Kalau memang untuk masuk surga. Tetapi kenapa Tuhan Yesus mesti disesah ya? Mesti pikul kayu salib. Karena Tuhan tahu engkau masih hidup di dunia. Karena engkau tahu, Tuhan tahu engkau memikul segala macam masalah, beban kehidupan, sakit, penyakit, penderitaan. Dan Tuhan mau bahwa semua yang kau hadapi di dunia ini diambil alih oleh Tuhan Yesus. Sebetulnya percaya kepada Tuhan Yesus itu bukan hanya percaya masuk surga, ya, tetapi juga percaya akan kuasa kesembuhan. Ada amin. Kuasa keselamatan. Ada amin. Kuasa pemulihan. Ada amin. Kalau kita mau tahu apa yang disediakan Tuhan untuk kita, baca Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes. Apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu milik kita. Kalau Tuhan Yesus ngusir setan, milik kita, kita bisa ngusir setan. Ada amin. Kalau Tuhan Yesus menyembuhkan orang, ya sekarang ini kita sebagai anaknya juga menyembuhkan orang dalam nama Tuhan Yesus. Kalau kita dipanggil menjadi berkat, kita lebih dahulu diberkati. Ada amin. Itu bagianmu sekarang sampai selama-lamanya. Bahkan lebih dahsyat dari itu ya. Firman Tuhan katakan, Yohanes 1 ayat 12. Semua orang yang menerimanya apa? Diberinya kuasa supaya menjadi
anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Engkau bukan manusia biasa. Engkau adalah anak surga, anak Tuhan yang kebetulan diutus hidup di dunia. Ada amin. Gunakan kuasa itu selama engkau hidup di dunia. Ingat ya, kita tolong anak Tuhan jangan berpikir aku masuk surga nggak ya? Udah selesai itu. Ya surga itu rumah kita, ada amin. Tuhan sudah pergi ke surga untuk menyediakan apa? Tempat bagi kita supaya di mana Tuhan Yesus berada kita berada, ada amin. Iman kita kepada siapa? Kepada Tuhan Yesus. Dan situlah kita ada. Nggak usah berpikir lagi masuk surga atau tidak. Tetapi lebih dari itu, engkau dipanggil menjadi anak Tuhan di mana? Di dunia ini. Supaya memberitakan kabar keselamatan bagi semua orang. Supaya engkau menolong banyak orang. Beberapa waktu lalu kita belajar tentang apa? Kemenangan. Ya, bahwa engkau melakukan peperangan roh bukan supaya menang, bukan. Tapi karena engkau sudah menang. Ada amin? Dosa sudah dikalahkan. Roh yang ada dalam dirimu lebih besar daripada semua roh yang ada di dunia. Itu sudah terjadi, sudah. Tinggal kau lakukan saja. Seperti ilustrasi yang saya katakan. Pemain sepak bola klub yang terkenal di dunia, ya, itu pasti menang dong, ya. Argentina, Brasil, Eropa, Jepang, ya, Korea, ya pasti menang. Tapi kenapa kok dia kalau ketika Piala Dunia dia harus mengikuti babak penyisihan satu persatu, ya? Tapi pasti menang dong. Itulah yang dikatakan bahwa kau sudah menang, ya. Tetapi kau harus melewati satu persatu masa kehidupanmu, dipulihkan, dikuatkan, next level. Tapi tolong pahami bahwa apapun yang kau hadapi, kau pasti menang. Ada amin? Bahkan lebih dahsyat dari itu, firman Tuhan katakan, dan karena kamu adalah anak-anak Allah, maka Allah telah menyuruh rohnya ke dalam hati kita yang berseru apa? Ya Aba, ya Bapa. Jadi kamu bukan lagi hamba melainkan apa? Anak. Jika kamu anak, maka apa? Kamu juga adalah ahli waris oleh Allah. Ada amin? Orang berkata surga itu gimana ya? Tetapi kita anak Tuhan berkata surga itu warisan saya. Keren dong. Engkau adalah ahli waris. Tuhan Yesus itu pemilik surga. Warisanmu apa? Ya surga itu. Dan apa yang ada di surga bisa kita bawa sekarang ini. Maka doa Tuhan Yesus apa? Jadilah di bumi seperti di surga. Jadi kalau di surga ada damai sejahtera, kita bisa datangkan damai sejahtera di tempat ini. Ada amin? Kalau di surga tidak ada sakit penyakit, kita bisa datangkan semuanya sehat dalam nama Tuhan Yesus. Ada amin? Kalau di surga ada persekutuan yang mesra, kita bisa datangkan di rumah tangga kita. Rumah tangga yang penuh kemesraan dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang ada di surga itu adalah warisanmu. Ada amin? Milikmu. Mulai yakini dan lakukan. Aku anak Tuhan yang dahsyat. Semua yang ada di surga akan aku pakai di dunia ini. Kita diberi Roh Kudus dalam hati kita. Kita berseru ya Bapa, ya Bapa. Kita adalah ahli waris kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, tidak kebetulan hari Jumat ini kita ada di tempat ini. Karena kita dipersatukan oleh kasih Kristus yang sudah menebus kita. Kita ingat bahwa dosa kita sudah dihapus sekali untuk selama-lamanya. Ketika kita mengaku Yesus adalah Tuhan, kita menjadi siapa? Anak Allah. Ketika kita anak Allah apa? Kita menjadi ahli waris kerajaan surga. Ketika kita menjadi ahli waris kerajaan surga, apa yang harus kita lakukan di dunia ini? Lakukanlah amanat agung. Tuhan Yesus katakan, sembuhkanlah orang sakit, bangkitkanlah orang mati, tahirkanlah orang kusta, usirlah setan. Engkau sudah menerimanya dengan cuma-cuma, maka berikanlah dengan cuma-cuma. Sebelum naik ke surga, Tuhan Yesus katakan, segala kuasa di bumi dan di surga sudah diberikan kepadaku. Dan kuasa itu sekarang ada padamu. Yang pertama kuasa keselamatan, kemudian kuasa kebangkitan, kuasa kemenangan demi kemenangan. Amin. Disinilah tonggak iman percaya orang benar dimulai dari iman percaya kepada Tuhan Yesus.
bagian itu menyertai engkau dari sekarang sampai selama-lamanya. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Sebelum kita masuk dalam perjamuan kudus, kita akan melihat film. Dolorosa di siang yang membara, berdesakan rakyat mengiringinya. Di antara olokan, dipikunya salib ke Golgota. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju ke Kalvari. Menetes darah dan peluh dari tubuh yang letih, tanpa ampun cambuk pedih menderanya. Namun langkahnya pasti menapak jalan kematiannya. Atas Via Dolorosa, jalan penuh derita, bagai domba keluh Yesus Sang Raja. Namun Dia tetap rela karena kasih-Nya pada kita. Sepanjang Via Dolorosa menuju
bantu saudara untuk bangkit berdiri. Tim musik maju dulu. Kita berdoa. Ya Bapa, hari ini kami memperingati sengsara dan wafatmu di kayu salib. Kau disesah, kau dicambuk, kau memikul salib, memikul dosa-dosa, bahkan kau dipaku di kayu salib. Bagi kami, bagi saya ya Tuhan, bagi dosa-dosa saya yang tidak bisa tergantikan oleh perbuatan baik kami, yang tidak bisa digantikan oleh semua kebaikan usaha-usaha manusia. Dan karena begitu besar kasih Allah atas kami, maka Engkau rela menanggung semua penderitaan yang dahsyat, bahkan kematian yang begitu menyakitkan. Bapa Surgawi, kami bersyukur sekarang ini ya Bapa, dalam karya penebusan-Mu di kayu salib, kami juga diselamatkan. Dosa-dosa kami Engkau angkat. Engkau tidak memperhitungkan dosa dan kesalahan kami. Ketika Engkau melihat kami, Engkau melihat darah Tuhan Yesus, sehingga tidak ada lagi penghukuman. Ketika Engkau melihat kami di dalam kesakitan, Engkau melihat bilur-bilur Tuhan Yesus sudah menyembuhkan kami. Ketika kami dalam penderitaan, Engkau nyatakan bahwa aku sudah menanggungnya bagi Engkau. Bapa Surgawi, bahkan lebih dari itu, di akhir zaman ini ya Bapa, Engkau mengizinkan kami untuk mempersatukan tubuh dan darah kami dan tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sehingga ketika Tuhan Yesus datang yang kedua kali, Engkau mengubah tubuh kami dan darah kami dengan tubuh dan darah Tuhan Yesus yang suci murni, kudus, tak bercacat. Sehingga kami bisa dibangkitkan, diangkat ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan dan masuk ke surga. Itu adalah pengharapan kami di akhir zaman ini. Pengharapan tentang rapture, pengharapan tentang pengangkatan. Bapak Surgawi, ini anak-anakmu yang ada di tempat ini maupun yang terhubung dalam YouTube. Kami akan menerima perjamuan kudus, menerima tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus, yang kami peringati karya penyelamatannya pada hari ini. Mau berkata ya Bapak, setiap orang yang datang untuk menerima perjamuan kudus harus menyuci kuduskan, menguduskan kehidupannya. Untuk itu ya Bapak, kami datang dengan segala kelemahan kami. Kami datang dengan segala dosa-dosa kami. Kami datang dengan segala beban kami. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Firman Tuhan berkata, marilah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Aku akan memberikan kelegaan padamu. Sekarang kau semuanya ikuti kata-kata aku ucapkan. Tuhan Yesus, sekarang ini aku menyerahkan semua letih lesu, beban berat, pergumulan hidup, sakit penyakit, dosa, ketakutan, kekhawatiran, kecemasan, kegentaran, penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, kekecewaan, kepahitan hati yang aku alami, aku pikul, aku rasakan sampai sekarang ini. Semuanya aku serahkan ke dalam tangan Tuhan Yesus. Dan terima kasih, sekarang ini Tuhan Yesus sudah memberikan damai sejahtera, sukacita, kelegaan, pemulihan yang dari surga. Firman Tuhan berkata, pikulah kuku yang kupasang, belajarlah kepadaku. Karena aku lemah lembut dan berhati, maka jiwamu akan mendapatkan ketenangan. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini aku menerima kuk yang Tuhan pasang di bahuku, yang terpasang juga di bahu Tuhan Yesus, sehingga kemanapun Tuhan Yesus membawa, aku mau mengikuti dan aku mau belajar dari Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Dan sekarang ini jiwaku mendapatkan ketenangan karena kuk Tuhan Yesus itu enak dan beban Tuhan Yesus itu ringan. Firman Tuhan berkata, ampunilah maka kau diampuni.
doakan berkati setiap orang yang menganiaya Engkau. Sekarang kita ucapkan bersama-sama, Tuhan Yesus, sekarang ini kami mengampuni semua orang yang bersalah kepada kami. Kami memberkati mereka semuanya dalam nama Tuhan Yesus. Bapa Surgawi, lihat anak-anakmu sudah menyerahkan semua beban berat kehidupan mereka, dosa-dosa mereka di hadapan-Mu. Dan di dalam kerendahan hati, dalam hancur hati, mereka datang kepada Tuhan untuk menerima perjamuan kudus. Suci kuduskan kami semuanya, basuh dan air kehidupan yang dari surga. Basuh sekali, 2 kali, 3 kali, 4 kali, 5 kali, 6 kali, 7 kali dalam nama Tuhan Yesus. Sehingga kau semua suci, kudus, tahir di hadapan Tuhan, layak untuk menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus, kita siapkan roti kita. Di setiap roti kita ada ayat firman Tuhan. Ayatnya berbeda-beda. Itu adalah rema bagi engkau di dalam masa-masa ini. Yang di tangan saya adalah Aku akan datang menyembuhkannya. Matius 8 ayat 7. Mari kita angkat roti itu. Firman Tuhan berkata, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada roti yang terpecah-pecah. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus yang sudah terpecah-pecah bagi penebusan dosa kami. Sehingga pada saat kami makan, tubuh kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, kegagalan, dan kesialan, digantikan kuasa tubuh Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan roti ini dan kuasa tubuh Kristus, sehingga pada saat kami makan, firman Tuhan terjadi atas kehidupan kami. Oleh bilur-bilurnya kami menjadi sembuh. Engkau miskin supaya kami menjadi kaya. Engkau menderita supaya kami bersuka cita. Bahkan Engkau mati supaya kami memperoleh hidup yang kekal. Tubuh Kristus, makanlah dalam nama Tuhan. Mari kita angkat cawan kita. Firman Tuhan berkata, demikian juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatan ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Tuhan Yesus, di tangan kami ada cawan berisi anggur. Satukan anggur ini dan kuasa darah Kristus yang sudah tertumpah bagi penebusan dosa umat manusia, sehingga pada saat kami minum, darah kami yang lama, yang penuh sakit, penyakit, cacat, celah, dosa, kutuk kematian, kehancuran, kecemaran, dan kegagalan, kesialan, digantikan kuasa darah Kristus yang suci, murni, kudus, sehat, kuat, tak bercacat, bercela, kekal, penuh kuasa yang dahsyat dari surga. Persatukan anggur ini dan kuasa darah Kristus, sehingga pada saat kami minum, darah Kristus menyuci, kuduskan, dan memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala, semangat yang baru, damai sejahtera, sukacita, iman, pengharapan, dan kasih yang melampaui segala akal. Darah Kristus menyuci, kuduskan, memberkati kehidupan kami, sehingga kami punya roh yang menyala-nyala dan semangat yang baru, untuk menjadi pelaku firman Tuhan yang tak dan setia, selalu lapar dan haus akan kebenaran firman Tuhan. Darah Kristus menjadi tutup penahanan bagi kami, sehingga kami bisa bertemu dengan Tuhan Yesus dalam pengangkatan, dan bertemu dengan Allah Bapa dalam kemuliaan kekal di surga. Darah Kristus, minumlah dalam nama Tuhan Yesus. Kita ucap syukur pada Tuhan, kita ucapkan terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi Tuhanku. Terima kasih Yesusku, terima kasih Yesusku, puji syukur hanya bagi
yang dahsyat luar biasa. Tidak ada satupun yang di dunia ini yang bisa mengalahkan kau, karena roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia. Kau adalah ahli waris kerajaan surga. Kau adalah anak Tuhan. Rumahmu sudah sedia di surga, dan kau di dunia ini untuk menjadi wakil-wakil Tuhan, untuk menjadi keselamatan bagi semua orang. Untuk itulah kau diberkati Tuhan. Kau yang miskin diperkaya supaya kau memperkaya banyak orang. Kau yang sakit disembuhkan supaya kau menyembuhkan banyak orang. Kau yang dalam perban berat dilepaskan, dipulihkan supaya kau memulihkan semua orang. Semua doa-doamu dijawab Tuhan, supaya kau bisa mendoakan banyak orang, membagi kasih, menjadi berkat bagi banyak orang dimanapun kau berada. Bahkan kau diselamatkan supaya kau menyelamatkan banyak orang. Janji firman Tuhan ini termeterai dalam kehidupanmu dan keturunanmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Dalam nama Tuhan Yesus, tidak ada yang bisa memisahkan kau daripada kasih Tuhan. Tidak ada yang bisa merebut kau daripada keselamatan yang Tuhan sudah berikan kepadamu, yang dimeteraikan sampai kepada akhir zaman. Ketika menerima tubuh dan darah Tuhan Yesus, kau siap untuk masuk surga. Kau siap untuk diangkat dalam pengangkatan. Karena hanya tubuh dan darah Tuhan Yesus yang bisa membuat kau diubahkan, tubuhmu diubahkan, rohmu diubahkan, untuk naik ke surga, bertemu dengan Tuhan Yesus di awan-awan. Pengharapan anak-anak Tuhan sekarang tergenapi, dan itu ada padamu, termeterai di bumi dan di surga, dari sekarang sampai selama-lamanya. Bapa surgawi, hambamu berhenti berkata-kata, tetapi Roh Kudus yang ada dalam diri kami akan terus menyatakan setiap kebenaran firman Tuhan sampai kepada akhir zaman. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua anak Tuhan yang sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin. Kita ucapkan syukur pada Tuhan. Silakan Bapak Saudara dulu dalam hadirat Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Umat-umat Tuhan semua adalah ahli-ahli kerajaannya surga, ahli pewaris kerajaannya surga. Haleluya. Yang siap katakan amin. Haleluya. Terima kasih Bapak Gembala. Tuhan Yesus memberkati. Tiba saatnya kita menyaksikan pengumuman dalam sepekan lewat multimedia. Salam jemaat Tuhan. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Untuk minggu ini kita belajar tentang kami segenap pekerja di tempat ini dan semua jemaat Tuhan mengucapkan terima kasih untuk hambanya atas firman Tuhan yang disampaikan. Berikut kami sampaikan dengan Berikut jadwal ibadah sepekan. Ibadah raya minggu diadakan 2 kali ibadah. Ibadah pertama pukul 9 pagi dan ibadah kedua pukul 11 siang. Setiap ibadah disertai dengan ibadah sekolah minggu. Ibadah full diadakan setiap hari Sabtu pukul 5 sore. Ibadah UBI diadakan sekali dalam sebulan pada hari Sabtu pukul 4 sore di tempat ini. Menara doa setiap hari Senin sampai Sabtu di tempat ini dan terbuka bagi semua jemaat Tuhan. Badminton PBI Sport diadakan setiap hari Kamis pukul 8 malam, bertempat di Gor Medland Cibitung. Bagi yang menang beruntuk persembahan dan persepuluhan, Bapak Ibu bisa mengirimkan lewat e-wallet atau e-banking ke rekening gereja dengan nomor 5222443661 atas nama GBI FGC. Bagi jemaat yang akan baptis dan punya anak-anak, bisa menghubungi diaken atau diakonis GBI FGC. Panitia pembangunan mengadakan penjualan kupon. Akan dilakukan penjualan 1 kali dalam sebulan. Bagi yang telah membeli kupon, harap untuk disimpan dan akan diundi untuk doorpass. Demikian pengumuman sepekan ini. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya, puji nama Tuhan. Pengumuman tambahan, adakah bagi Bapak Ibu Saudara yang baru pertama kali beribadah di tempat ini cukup melambaikan tangannya saja?
yang baru pertama beribadah di tempat ini. Ada satu orang, puji Tuhan, kami mengundang saudara untuk datang di minggu-minggu yang akan datang. Haleluya. Tiba saatnya kita mengakhiri ibadah kita sama-sama. Saya undang kita bangkit berdiri. Terpujilah Tuhan Yesus, ditinggikan di atas pujian. Dari dalam lubuk hatiku, ku sujud dan berterima kasih. Terima kasih ya Allah. Terima kasih Yesus, Roh Kudus. Terima kasih ya Tuhan. Sungguh mulia ya Tuhan kuasa darah-Mu ya Bapa, sehingga kami bisa menang dari maut ya Tuhan. Bahkan kami lebih dari pemenang ya Tuhan. Engkau menyediakan surga bagi kami ya Bapa. Di saat orang lain ya Tuhan masih mencari ya Tuhan. Saat ini kami hanya menantikan Engkau ya Tuhan. Kami sudah tahu jalan kami ya Bapa, dan kami hanya menantikan Engkau menjemput kami datang ke surga ya Bapa, ke rumah yang sudah Engkau sediakan ya Tuhan. Terima kasih ya Yesus untuk darah-Mu yang kudus ya Tuhan. Engkau sahabat kami yang setia, yang mengorbankan nyawanya bagi kami ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa. Kami boleh masuk dalam perjamuan kudus ya Tuhan. Kami bisa mengingat ya Tuhan betapa dahsyatnya ya Tuhan kasih-Mu bagi kami ya Bapa. Bersatu dengan darah-Mu dan tubuh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa untuk firman yang boleh kami dengar dari hamba-Mu ya Bapa. Engkau menyampaikan isi hati-Mu ya Tuhan melalui hamba-Mu ya Tuhan, Bapak Indri ya Bapa. Berkati hamba-Mu ya Tuhan. Lindungi keluarganya ya Bapa. Lindungi istri dan juga anak-anaknya ya Tuhan. Lindungi ya Tuhan pelayanannya ya Tuhan, pekerjaannya ya Bapa. Engkau buat berhasil ya Bapa. Engkau pakai ya Tuhan hamba-Mu ini lebih lagi ya Tuhan, untuk menyampaikan firman ya Tuhan dan memenangkan banyak jiwa ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Berdoa juga untuk Bapak Gembala Pembina kami ya Tuhan, Bapak Niko dan juga keluarga dan juga semua stafnya ya Tuhan. Pak Andi Markus ya Tuhan, Gembala Rayon kami ya Bapak, dan juga Ibu dan juga anak-anaknya, juga gembalanya ya Bapak. Kiranya Engkau memakai hamba-hamba-Mu yang lebih dahsyat ya, lagi ya Tuhan, untuk memenangkan banyak jiwa ya Tuhan. Terima kasih ya Bapak untuk jemaat-Mu ya Tuhan yang hadir saat ini ya Tuhan. 83 ya Tuhan jemaat-Mu yang hadir saat ini, dan juga anak-anak sekolah minggu. Kami memperingati ya Tuhan, dan kami mengingat sungguh luar biasa karya-Mu ya Tuhan dalam hidup kami ya Bapa. Kiranya Engkau memakai kami ya Tuhan.
karena kami sudah memiliki roh-Mu ya Tuhan, yang sudah Engkau berikan pada kami ya Bapa. Engkau mendengar semua doa dan permohonan anak-anak-Mu ya Tuhan, jemaat-Mu ya Tuhan di tempat ini. Dan tambahkan juga ya Tuhan jemaat ya Tuhan di tempat ini ya Tuhan, sehingga kami bisa lebih memperbesar dan memuliakan nama-Mu ya Bapa. Ya Tuhan, kami berdoa untuk semua pelayan-pelayan-Mu yang terlibat saat ini ya Tuhan. WL, singer, pemain musik, guru sekolah minggu, penjaga keamanan, pendoa, semua yang terlibat ya Tuhan, yang langsung maupun tidak langsung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan untuk semua pekerja-pekerja yang sudah Engkau pakai ya Tuhan di tempat ini ya Bapa. Engkau pakai lebih lagi ya Tuhan, Engkau pakai lebih lagi ya Bapa kami ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk bangsa dan negara ini ya Tuhan. Masih baik ya Tuhan di bangsa kami ini ya Tuhan, yang belum percaya dan menerima Engkau ya Tuhan Yesus. Engkau pakai kami ya Tuhan, Engkau pakai seluruh anak yang sudah Engkau selamatkan ya Tuhan, untuk menjadi berkat ya Tuhan bagi saudara-saudara kami yang lain. Kami bisa bersama-sama ya Tuhan untuk menggenapi amanat agung ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Kami berdoa untuk persembahan ya Tuhan yang sudah kami berikan ya Tuhan, dan yang Kau memberkati ya Bapa. Tangan-tangan yang memberikan, Kau berkati tangan yang mengelolanya ya Tuhan, untuk kemuliaan-Mu ya Bapa. Sebentar lagi kami akan mau pulang ya Tuhan. Engkau menyertai kami ya Tuhan dalam perjalanan kami, sehingga kami datang ke rumah kami dan bertemu dengan keluarga kami dengan sukacita ya Bapa, dan tidak kekurangan suatu apapun ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan. Sempurnakanlah doa kami ini ya Tuhan, di dalam doa Bapa kami di surga, dikuduskanlah nama-Mu. Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang salah kepada kami. Dan jangan membawa kami ke dalam cobaan, tapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena Engkau punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selamanya. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, Engkau adalah biji mata Tuhan. Kasih Allah ada padamu. Engkau adalah bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah. Engkau adalah ahli waris kerajaan Tuhan, kerajaan surga. Engkau ada di dunia untuk menyatakan kasih Tuhan bagi semua orang. Kembalilah ke dalam kenyataan hidupmu sehari-hari. Taatilah firman Tuhan. Nyatakanlah kasih Tuhan dan keselamatan Tuhan Yesus kepada semua orang. Dan untuk itulah engkau menerima berkat Tuhan. Angkat kedua tanganmu dan aminkan setiap perkataan berkat ini. Tuhan memberkati engkau. Tuhan memberkati suami, istri, anak-anak, cucu-cucumu. Tuhan memberkati rumah tanggamu dan finansialmu. Tuhan memberkati sekolah dan studimu. Tuhan memberkati setiap pekerjaan dan usahamu. Apapun yang kau rencanakan, apapun yang kau perbuat, Tuhan membuat semuanya berhasil. Kasih karunia dari Allah Bapa dan damai sejahtera dari Tuhan Yesus, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai kehidupanmu dari sekarang sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang yang kedua kali menjemput kita di awan-awan yang permai, bahkan sampai selama-lamanya. Semua yang percaya dan sudah diberkati Tuhan Yesus katakan amin.